Halo, Assalamualaikum. Apa kabar seluruh semuanya? Apa kabar Scorpi? Oke, sorry ya readinganmu baru nongol lur. Beberapa minggu ini lagi sibuk banget, jadi banyak acara. Sorry banget ya baru bisa nge-reading. Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin yang belum melihat, ya kalau ada yang belum lihat ya bisa dicek di beranda channel ini. Gitu. Ini lanjutannya aja. Energi dalam waktu dekat di Januari. Ini masih energi Januari yang akan kita bahas di sini loh. Scorpi. Oke, ini sifatnya general ya. Ini adalah general reading atau pembacaan secara umum energi banyak orang yang saya baca di sini. Energi ini bisa berbolak-balik ya atau vice versa. Oke gitu. Oh ya, gimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Gimana situasimu di minggu ini, Lur? Boleh deh komen ya nanti. Oh ya, udah masuk musim hujan ya di Januari. Biasanya deket Imlek musim hujan ya, Lur. Oke, kayak biasa juga ya, kita modenya belak-belakan apa adanya. Ya, kalau baik ya akan disampaikan yang baik, kalau enggak yang enggak. Jadi baik dan enggak baiknya apapun itu akan disampaikan ya. Kita modenya belak-belakan apa adanya. Dan satu hal lagi, sorry banget loh ya, ini videonya kayak biasa loh. Channel ini nggak pernah ngedit video ya, karena saya berusaha untuk ya apa adanya sih ya. Yang ringanin kerjaan juga sih kalau nggak diedit ya lur ya. Jadi kalau audionya agak berisik ya sorry ya lur ya. Oke, ini sepertinya akan cukup serius pembahasan kali ini untuk Scorpi dalam energi kamu di sini. Wow. Ada hal penting banyak sih sebenarnya hal pentingnya bukan cuma satu dua tapi banyak hal penting di sini yang harus kusampaikan agar kamu di perjalanan kamu di sini bisa berhati-hati dan bisa jauh lebih baik lagi. Ya. Oke, saya to the point di awal. Ini tadi ketika saya berdoa ya, jadi sebelum saya buka kartu di sini, saya sebelum open mic pun juga selalu berdoa dulu ya, berdoa kepada semesta, minta izin sama semesta ya. Ketika saya berdoa tuh saya ngerasakan apa ya kayak tiba-tiba kayak ngenyut aja sih energinya gitu. Dan di sini yang sangat kerasa adalah si Scorpio ya ini tidak semua ini kalau kamu ngerasain aja cuman aku ngerasain di sini sebagian di antara kamu itu ada yang dalam posisi mumet mumet ya ini mumetnya ini bukan masalah sakit nggak bukan pusing karena sakit atau apa enggak ya cuman mumetnya karena keadaan ya keadaan ini luas bisa tentang pekerjaan kamu yang kayak capek banget ya banyak tekanan dan atasan kamu itu ya gitulah kadang nggak sesuai gitu apa yang dia omongkan dan faktanya itu berbeda kayak gitu kemudian keadaan tim teman kerja itu ya kayak gitu kayak seperti kurang kondusif gitu jadi ya sering kan saya bahas di sini di channel ini saya sering reading dari Scorpi bahkan bukan cuma Scorpi tapi semua zodiak selalu saya ingetin yuk kita sabar ya yuk kita belajar ikhlas ya tapi ya mau gimana lagi terkadang keadaan itu tadi loh ya kita sudah berusaha sabar ikhlas cuman ya masih aja digoda sama orang-orang toksik gitu ya cuman ya mau gimana pun kita harus berpikir secara luas dan positif ya dalam arti ya kita berusaha sabar ikhlas dan sebagainya kalau memang pada akhirnya masih ketemu dengan orang-orang yang toksik orang-orang yang nggak jelas orang-orang yang nggak benar ya itu semua adalah bagian dari proses kita itu loh kita nggak akan bisa menjadi orang yang sabar nggak akan bisa menjadi orang yang ikhlas tanpa adanya masalah ya gimana kita bisa sabar kalau kita nggak ketemu orang yang toksik gitu loh jadi luasin lagi pikirannya ya gitu nah di sini pun itu tadi saya ngerasain seperti tekanan yang wow tekanan keadaan ya ini bercampur aduk gitu loh bercampur aduk banget ya kalau bicara tentang asmara ya dalam banget energinya di sini rasa kecewa ya dan bahasa kayak nggak dianggap lah yang ini dan semua itu tumpuannya ke kamu gitu loh tapi nanti kita bahas masalah asmaranya nanti ya kita secara umum dulu di sini kayak gitu.
Di sini sih energinya lebih kepada mendekati akhir bulan nantinya ya, akhir bulan ini gitu. Jadi ya saat ini sabar dulu sih di antara kamu. Apakah masalah kamu ini akan clear 100%? Walau alam soal itu ya. Cuman kembali ke pribadi masing-masing karena setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya di sini hanya bisa memberikan gambaran secara energi, ya secara keadaan yang kemungkinan bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Kayak gitu. Dan di sini secara energi kamu itu tadi mendekati akhir bulan nantinya, di situ ada petunjuk ya, lebih kepada petunjuk sih. Kayak gitu. Karena hidup ini gak ada ini instan, Bro, ya. Kalau saya katakan masalah mau akan clear, masalah mau akan selesai ya, apa ya, impossible. Tolol banget sih kalau kayak gitu ya kan. Nggak masuk logika. Jadi saya berusaha itu menjelaskan serinci-rincinya yang bisa dipahami dan bisa dilogikakan, yang logis. Itu saya berusaha ke arah itu loh. Oke, jadi saat ini untuk teman-teman yang ya jujur sih masalah keuangan sebagian di antara Scorpi tidak semua ya karena ya di Januari 2025 ini ada yang di awal bulan ini itu dapat rezeki yang ya nggak diduga lah gitu. Tapi sebagian banyak di antara Scorpi untuk minggu ini untuk di awal Januari memang situasinya up and down, nggak menentu. Ya, bahkan saat ini ada yang juga yang dalam posisi dalam perekonomian yang nggak baik-baik saja gitu ya. Wow, ya seperti apa ya, seperti perang dunia gitu gitu ya, akhirnya membuat pikiran jiwa perasaan nggak tenang ya karena keadaan ya, mau gimana lagi ya. Untuk teman-teman yang mungkin punya banyak hutang ya, saya pribadi hanya mampu mendoakan sih ya, karena ya hutang-hutang yang banyak itu kan juga atas dasar diri sendiri juga yang melakukan gitu. Jadi juga nggak bisa menyalahkan keadaan atau menyalahkan keadaan yang terjadi pun juga nggak bisa karena yang namanya hutang, orang meminjam itu sudah ada namanya komitmen dan harusnya orang itu sudah sadar kalau dalam proses menghutang itu udah pasti ada namanya ketidaknyamanan dalam proses pembayaran dan ketidakpastian dalam proses pembayaran kayak gitu. Ya ini sebagai pesan aja, sebagai renungan untuk kita semua untuk selalu mengkoreksi ulang sebelum mengambil sebuah tindakan kayak gitu. Ya resiko itu harus kita pelajari dan kita pahami. Oh kalau minjem resikonya kita ada akan ditagih di sini bahkan dimarahin ya, itu udah pasti gitu loh. Ketidakpastian secara rezeki, hari ini bisa dapat bisa enggak, bulan ini bisa bayar bisa enggak, itu sudah pasti ada, resiko tuh sudah pasti ada. Hutang adalah beban, titik, itu poin ya. Jadi ini sebagai masukan aja untuk kedepannya ya, ya kita harus mengkoreksi lagi sih untuk apa sih kita meminjam itu ya. Kalau memang nggak begitu penting-penting banget ya janganlah gitu ya, kecuali memang urgent banget dan memang bener-bener bisa diputer ya uang itu ya, malah bagus sih sebenarnya gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi ya, semua itu sudah terjadi. Sekarang fokusnya kepada pengembangan diri kamu ya, kembangkan diri kamu, potensi kamu, skill kamu gitu loh untuk menghasilkan banyak uang ya. Kalau kita memikirkan gimana cara mendapatkan uang, cara itu banyak. Kalau kita nggak hati-hati malah bisa tersesat nantinya dalam masalah cara ini ya. Semakin kita memikirkan uang sebenarnya akan semakin sulit. Tapi kalau kita berfokus kepada potensi diri, wah aku harus punya kreativitas nih, apalagi Scorpio loh, kreativitasnya luar biasa loh. Ini zodiak zodiak Scorpio ini karakternya seniman, seni. Orang Scorpio tuh kebanyakan seni. Dia punya kreativitas dalam diri gitu ya. Jadi ini kamu kembangin lagi nih diri kamu. Banyak kok yang bisa kamu lakukan, banyak yang bisa kamu pelajari. Jadi ya mulai saat ini kamu belajar disiplin, komitmen dengan dirimu sendiri gitu loh. Ya, artinya kamu harus mengupgrade diri kamu satu langkah lebih dari sebelumnya. Itu pelajari banyak hal lah yang mungkin nggak dipelajari banyak orang gitu. Ya, coba nanti ini hanya sekedar masukan loh ya. Ini hanya sekedar masukan karena untuk masalah utang ya kembali ke pribadi masing-masing sih. Saya hanya bisa sekedar memberikan masukan-masukan aja di sini. Siapa tahu bermanfaat kayak gitu ya. Oke, jujur ya kalau saya ngerasakan energi kamu di sini untuk
Ini kalau kamu ngerasain aja sih apa yang kusampaikan diri dengan ini, kalau kamu ngerasain udah kita ikutin aja nggak apa-apa. Cuman kalau kamu ngerasa diri kamu baik-baik saja, aku nggak ada masalah, aku udah berdamai aja, alhamdulillah. Cukup kamu petik sisi-sisi positif dari apa yang disampaikan di sini. Ya, apa yang disampaikan di sini hanya sebagai gambaran saja kok untuk kamu ke depannya, supaya kamu bisa lebih hati-hati. Makanya di readingan mingguan itu lebih kepada pesan-pesan dan mengingatkan terus-menerus, kayak gitu loh. Ya. Ya untuk semua Scorpi, untuk bulan ini kamu pikir-pikir lagi lah kalau misalkan mau ngeluarin duit ya. Artinya untuk sesuatu yang sifatnya kalau nggak penting nanti dulu deh. Kamu harus bisa melawan dirimu sendiri nih. Terkadang kan kita itu manusia gampang ya namanya kegoda ya. Nah, contoh ada suatu barang yang oh lagi diskon nih, wah barang bagus diskon bla 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 bla. Ya kamu lihat dulu fungsinya, tujuannya. Kalau kamu beli ini manfaatnya apa sih? Kalau nggak ada manfaatnya, bahkan misalnya sesuatu yang kamu beli ini ternyata sudah ada yang lama dan yang lama masih bisa dipakai, pakai aja yang lama. Jangan terbawa nafsu, ya jangan terbawa gengsi. Ini serius gitu. Karena di bulan ini seperti yang kusampaikan di readingan sebelumnya, saya masih ingat ya. Energi kamu enak loh secara rezeki, tapi kembali ke orangnya. Ya sorry ya, audionya agak berisik ya. Sorry bang. Seperti yang kusampaikan sebelumnya, energi kamu bagus. Ya rezeki kamu sebenarnya enak. Ya kamu pun saat ini sesulit apapun kondisi kamu di sini, ya rezeki kamu tuh ada aja sebenarnya. Kalau kamu mau bergerak, ya gitu loh lor. Hmm. Jadi itu masalah keuangan lebih kepada poinnya berhati-hati terhadap pengeluaran kamu. Karena di bulan ini ada pengeluaran yang tak terduga nih, Scorpi. Tidak semua dari Scorpi, tapi alangkah baiknya kamu pahami ya, agar kamu bisa berhati-hati. Kita nggak tahu nih pengeluaran yang tak terduga ini ya benar-benar di luar prediksi gitu, ya, ya kan? Contohnya, tiba-tiba ada teman minjem duit lah, atau mungkin kendaraan kita nggak baik-baik saja lah, harus ngeluarin budget kan sih. Ini yang dimaksud dengan pengeluaran tak terduga itu. Ya, kita prepare aja sih. Makanya di sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu, ya kita harus agak hemat sih di bulan ini ya. Ya kalau nggak bisa hemat, waduh, sulit bro gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu kamu waspadai adalah mengenai entah kenapa ya Scorpio ini energinya yang kutangkap adalah pikirannya nih gampang banget sensitif. Ya, ini kalau kamu rasain aja nih. Ya, ini hal yang bahaya loh. Jangan kamu anggap sepele. Oh, ini cuma perasaanku doang kok, Mas. Ini hanya prasangka aku doang kok. Gitu. Iya, saya tahu. Cuman hati-hati loh. Ya, apa yang menurutmu sederhana itu harus perhatiin lagi. Ini masalah pikiran loh ya. Saya ngerasakan sensitif masalah pikiran dari sisi korban. Terutama emosinya. Ya, kadang ada suara dikit aja atau orang ada mungkin entah tetangga, entah itu saudara, entah itu temanmu sendiri, teman dalam perkumpulan mungkin, yang mungkin gak sengaja bercanda atau apa, kesinggung langsung, ya, emosinya langsung. Ini loh, ini harus kamu waspada, ini hal yang nggak bisa disepelein, gitu. Ya, hati-hati banget sih. Hati-hati banget ya, ini masalah ini serius banget untuk Mas Korpi. Saya hanya sekedar mengingatkan. Toh ya juga baik dan tidak baiknya hidupmu yaitu urusan pribadi masing-masing. Tugasku menjabarkan, menyampaikan apa hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi kayak gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ya jujur sih saya ngerasakan Scorpio memang lagi ada sebagian dari Scorpio ini lagi dihantam bener nih dalam situasi itu. Kamu berdiri seorang diri, tekanan kamu banyak, ya bukan hanya masalah kerjaan doang, ya tapi masalah lingkup keluarga juga di sini ada energi tentang keluarga yang menekan atau ya tekanan, ya bahasanya ada juga yang merendahkan kamu di sini, ada juga maaf kata yang menghina atau memfitnah. Ya ini untuk kamu ngerasain, kalau kamu ngerasain aja sih ya, kalau nggak ngerasain santai aja. Saya mau ngobrol sama orang-orang Scorpio yang saat ini memang lagi tidak baik-baik saja dalam hidupnya gitu. Oke, jadi bagaimana cara menghadapi itu semua ya, saya pribadi sih yang selalu saya yakini saat ini sampai um,
sampai detik ini adalah keyakinanku dengan Sang Pencipta alam semesta. Ya, sesulit apapun keadaan, sebenarnya kita selalu mendapatkan petunjuk. Mengenai doa, ya, doa memang tidak selalu akan terjabah, tidak akan selalu terjawab doa kita. Tapi yang pasti dan jelas adalah satu, petunjuk itu pasti nyata ada. Tergantung manusia itu sendiri mampu apa tidak merasakannya. Gitu loh. Ya, kita kan selama ini kebanyakan fokusnya dengan doa-doa, pinginnya doa dikabulkan dan sebagainya bla bla. Tapi kan pada faktanya terkadang doa kita ada yang terijabah, ada juga yang tidak. Terus gimana Tuhan ini kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita bisa lebih luas dalam berpikir, banyak sekali loh petunjuk ya yang hadir, banyak sekali. Termasuk teman-teman mungkin yang mampir ke video ini. Ya mungkin semesta ini sudah menggerakkan logika aja. Banyak video lain yang lebih bagus dari ini. Banyak channel lainnya lebih besar dari ini. Why lo nyasar ke sini? Kan gitu. Ya. Petunjuk itu ada, itu yang harus kamu yakini. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini, yang perlu kamu lakukan adalah berdamailah dulu dengan dirimu. Kamu nggak akan pernah bisa damai, kamu nggak akan pernah bisa tenang selama kamu selalu mengikuti perasaan ataupun pikiranmu. Memang faktanya sakit. Siapa sih yang nggak sakit dihina? Siapa sih yang nggak sakit selalu disalahkan? Kan gitu. Kamu udah berusaha baik tapi selalu nggak benar nih di mata mereka. Ya nggak? Kamu ngerasain itu. Apa nggak sakit kalau kita difitnah? Kita nggak melakukan apa-apa, cuma dituduh aja gitu. Ya itu bahasa fitnah ya. Ya gitu. Sakit iya benar. Tapi ya, kenapa kita mendapatkan itu semua? Ini kita bicara lebih luas lagi loh ya. Kenapa kita kalau bisa berpikir lebih cerdas dan lebih dewasa lagi dalam menyikapi apapun yang terjadi? Seharusnya kita nggak perlu mengikuti apa yang kita rasakan. Ya kalau misalkan kita dihina orang, berarti yang punya masalah itu yang menghina, bukan kita yang dihina. Gitu loh. Coba pahami lagi. Ya. Ini sebagai masukan aja sih untuk teman-teman semua ya. Karena saya coba untuk kupas energi yang kurasakan saat ini. Ya, kayak gitu. Kemudian ada orang yang ibaratnya mungkin marah sama kamu atau marah gak jelas atau gak suka sama kamu lah misalnya. Yang punya masalah itu siapa sih sebenarnya? Yang bermasalah sebenarnya itu siapa sih? Mereka, bukan kita. Mereka itu. Gitu. Kenapa? Bisa jadi mereka iri denganmu. Ya. Mungkin mereka melihatmu lebih baik dari hidup mereka. Mungkin mereka itu merasakan kamu itu berada di posisi yang tidak mereka rasakan, sehingga menimbulkan sifat iri, sehingga berusaha menjatuhkanmu, menjelekanmu, ngomongin kamu di belakang kamu. Ini kamu akan tahu loh. Di minggu ini kamu akan tahu orang-orang yang menceritakan kamu di belakang, orang-orang yang menjelekkan kamu di belakang. Ya kalau kamu tahu nantinya, please tolong jangan kebakar emosi. Ya, gitu. Ya sulit lah bla bla bla, ya mau gimana lagi, hidup ini tinggal kita jalani doang. Ya. Dan selanjutnya adalah coba untuk ya tadi ya berdamai dengan diri sendiri, yaitu dengan uh, berpikir lebih jernih lagi. Oh mungkin hari ini saat ini Tuhanku sedang memberikan pelajaran hidup untukku nih. Ya, di balik segala peristiwa masalah yang kamu hadapi itu pasti ada nilainya, ada hikmah. Hikmah itu apa sih? Pembelajaran yang nggak pernah kamu dapetin dimanapun. Ya, itu lulur. Jadi semua itu pasti ada sisi positifnya. Oke, luasin lagi dong pikiran. Kalau kamu terus mengikuti rasa sakit dalam hatimu, atau pikiranmu yang tidak menentu, pikiranmu yang kemana-mana gak jelas itu, ya, banyak sekali pikiran kamu di sini. Ya apa yang kamu pikirkan semua itu gak nyata. Ketakutan, kecemasan kamu ditimbulkan oleh diri kamu sendiri. Gitu loh. Jadi keadaan sudah sulit, jangan ditambahin lagi dengan pikiran ya yang gak jelas, yang gak seharusnya kamu pikirin bro. Gitu loh. Coba yuk lebih up lagi ya. Ya apa ya, ini Scorpio loh. Oke, Scorpio itu memang notabene sekali drop ya
gitu sih, dalam ya, cuman cepat bangkit. Itu sebenarnya Scorpio. Itu jati diri Scorpio lo ya. Memang ibaratnya dropnya sekali drop ya dalam, ya bahkan sampai nangis-nangis bla 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 bla, itu pusing minta ampun stres bla bla bla, cuman nggak lama, hitungan hari itu. Hitungan hari, apalagi kalau Scorpio lagi banyak pikiran nih, dibawa ketawa aja dikit, sedikit aja dia ketawa, atau mungkin ketemu dengan teman yang sefrekuensi, yang asik sama Scorpio ini, udah, dia punya energi besar lagi dalam dirinya gitu. Sehingga untuk bangkit dari sebuah masalah tuh Scorpio sebenarnya cepat. Apalagi Scorpio ini kan secara pikiran itu terus bergerak loh. Ketika dia mengalami kesulitan tuh pikirannya terus bergerak mencari cara. Bahkan mau tidur itu masih kepikiran gimana aku bagaimana gimana kan gitu ya. Itulah yang sebenarnya energi dalam diri Scorpio yang mungkin Scorpio sendiri nggak sadar. Apalagi Scorpio ini mampu tenang, ya makanya tadi saya katakan berdamailah dengan dirimu dulu. Ya, memang nggak ada yang mampu menyelesaikan masalahmu kecuali kamu sendiri. Ya, orang-orang di luar sana termasuk saya hanya mampu menasihati kamu, ya, memberikan segala hal yang baik di sini. Keputusan baik dan tidak baiknya, selesai dan tidak selesainya masalah itu ya kamu sendiri menentukan. Kayak gitu. Ya. Saya di sini banyak ngoceh masalah ngoceh kayak gini karena saya peduli gitu loh. Ya, saya coba untuk bangkitkan lagi Scorpio yang lagi terpuruk saat ini, yang pikirannya nggak jelas kemana-mana, perasaannya yang luar biasa sakit gitu, kayak gitu ya. Cuman ya saya pribadi yakin kamu nggak akan selamanya berada di sini gitu ya. Nah kemudian itu loh, saya lanjutin lagi ya. Em, Ketenangan diri ini sangat-sangat wajib. Kamu bisa mendapatkan ketenangan diri ya seperti yang biasa aku ulas di sini di channel ini, ibadah ya, berpasrahlah diri. Kemudian satu, ya, yang penting nih, ya penting banget sih kalau memang, ya semoga teman-teman semua, teman-teman yang beriman, ya imannya dikuatkan semuanya, amin. Satu, ya sederhana tapi dampaknya besar banget nih kalau mau menjalani. Lakukanlah sholat taubat, ibadah pertaubatan sesuai dengan apa yang diajarkan di agama masing-masing. Hanya itu. Coba deh, terus menerus loh ya, nggak cukup satu dua kali. Kenapa? Kita nggak tahu nih pertaubatan kita diterima dan tidak, nggak ada yang tahu. Satu pun makhluk nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya, ini penting. Gitu loh. Karena hidup kita semua itu ada kaitan dengan Sang Pencipta. Ya, ya kalau ini sebelum ini gini lah, ketika saya bahas kayak gini biasanya itu ada yang komen, lu mau ceramah atau mau reading atau mau apa, ini kaitan dengan Tuhan apa bla bla bla. Ini sudah saya jawab duluan ya, jadi kalau masih ada yang komen kayak gitu ya silahkan, saya malah senang, alhamdulillah. Gitu, saya malah ketawa-ketawa sih, jujur lucu aja sih kalau ada komen-komentar kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya si Korpi. Nah kan itu ya, coba nanti ya di sini sorry hanya sekedar memberikan saran dan masukan, siapa tahu bermanfaat aja. Nah kemudian untuk kamu yang single nanti dulu deh ya, untuk single kamu banyakin fokus ke dalam diri kamu dulu, karena di sini ya, fokus ke dalam diri itu artinya mempelajari diri sendiri, apa sih sifat baik, sifat buruk kita, ya kebiasaan buruk, sifat buruk, ya negatifnya dalam diri kita apa, kecerobohan kita apa, kelalaian kita apa, itu semua kita koreksi. Itu yang disebut kembali ke dalam diri, itu seperti itu ya. Nah itu dulu sih, karena apa ya, kalau mau buka perasaan ya silahkan, itu hak masing-masing, cuman saya hanya sekedar memberikan masukan aja, alangkah baiknya kalau kamu mungkin tidak untuk ke asmara dulu deh, fokus ke dalam diri, karena banyak hal kan yang harus kamu selesaikan di sini, PR-PR kamu juga banyak di sini gitu loh ya. Itu aja dulu sih. Nah untuk kamu yang punya pasangan di sini, nah ini agak serius ya, makanya tadi awal saya katakan ini situasinya memang di antara Scorpio memang lagi wow wow gejolaknya, saya nggak bisa ngomong lagi gitu loh ya. Karena apa ya, saya ngerasakan Scorpio ada sebagian di antara kamu itu tadi lagi drop banget kondisinya, butuh dukungan, kamu merasa sendiri gitu loh, tekanan yang kamu hadapi, wow ya, ya. Tapi ya ini Scorpio sih,
Artinya Scorpio itu kan tahan banting ya. Cobaan atau badai yang kamu hadapi ini kan bukan 1-2 kali loh. Ya, sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kamu juga menghadapi situasi yang wow amazing banget gitu loh. Kamu mampu gitu. Sampai hari ini kamu mampu. Artinya masalah kamu hadapi saat ini kamu juga mampu. Gitu. Petunjuk itu akan datang pasti. Pasti akan datang melalui dalam dirimu sendiri. Ya, maka itu tadi kuncinya ketenangan kamu. Ya, sudah saya bahas tadi di awal, kamu renungin aja lagi. Saya coba untuk memberikan sebaik-baiknya di sini untuk semuanya gitu loh. Ya karena harapanku ya semoga Scorpio kedepannya bisa lebih uh, naik lagi ya secara energinya gitu. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Please di sini juga pesanku ya jangan jangan terburu-buru deh mengambil sebuah keputusan nantinya dalam sebuah hubungan kamu ini. Ya apalagi kalau misalkan kamu uh, perasaan kamu lagi nggak tenang, ya ada luka hati dalam hatimu, ada penyakit batin juga di sini, ditambah pikiran kamu yang merajalela kemana-mana, gitu. Ini saranku jangan buru-buru deh ambil keputusan ya. Saya khawatirnya kamu nanti nyesel. Jangan karena satu masalah yang terus terpikirkan olehmu ya, itu menjadikan semuanya hancur, gitu loh. 1.000 kebaikan manusia itu akan kalah dengan satu kesalahan saja. Ya, bener nggak? Ini kan terkadang kita hidup itu hanya fokus ke dalam satu kesalahan nih. Contoh ya, em, pasangan selingkuh nih, gitu. Ini contoh ya. Selingkuhnya itu belum belum ke kategori parah, baru gejala doang ya. Contohnya ketahuan chattingan sama cowok itu, ya kenalan sama cowok misalnya, gitu ya. Dia sudah berusaha nih untuk tidak mengulanginya lagi, kan gitu. Cuman entah kenapa pikiran kita terkadang sering banget teringat kembali. Padahal seseorang ini sedang baik-baik saja, seseorang ini sedang tidak ada masalah sama sekali dan dia tidak melakukan kesalahan misalnya, itu biasanya pikiran kita ya yang tiba-tiba kepikiran kesalahan dia ini. Satu kesalahan dia ini. Ya, kayak gitu. Jadi itu akan menyebar pikiran kita. Ya, situasi maupun juga di sini itu tadi yang saya jelaskan ilustrasi loh ya, hanya sekedar contoh. Nah, kedepannya pun juga pikiran kamu ini bisa meluas dengan begitu saja tanpa kamu sadari. Ini kalau kamu nggak kontrol, kamu nggak kendalikan, ini bahayanya ke diri kamu lagi itu. Ya, oke. Jadi di sini Scorpio sabar dulu ya karena itu tadi sesulit apapun kondisi kamu, kamu itu selalu bersama semesta ini. Scorpio itu orang-orang yang punya energi alam yang dalam. Ya, energi alam dalam ini ya salah satu contohnya spiritual lah, energi spiritual ya. Energi kebatinan itu Scorpio. Jadi teman kamu ya semesta. Ya, semesta itu apa? Meliputi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, itu semesta. Oke, paham ya? Dan di sini satu-satunya temanmu, sahabatmu, hanya Dia sang pencipta alam semesta. Hanya Dia Tuhan yang Esa, hanya Gusti Allah. Cuman itu temanmu, sahabatmu, temanmu yang bisa kamu percayai, kayak gitu. Yang akan menolongmu dan membantumu. Kalau kamu mau sadar akan hal itu, petunjuk itu akan datang, pasti. Gitu. Dan juga untuk kamu yang mungkin yang bimbang ya mengambil sebuah keputusan, ya itu tadi coba deh ya beribadah apa mendekatkan diri sama Tuhan dulu deh. Ya runtuhkanlah kerasnya hati kamu gitu. Kamu luluhkan dulu hati kamu, paksakan diri kamu kembali kepada Yang Esa. Kayak gitu. Ketemu kok nanti jawaban itu. Ya. Nanti seiring berjalannya waktu kalau kamu bisa nenangkan diri kamu dulu, itu nanti kamu akan terarah. Jadi antara dua pilihan ya.
ya, bertahan atau tidak. Contoh ya, misalkan kamu dihadapkan pilihan nih, bertahan atau tidak. Kalau kamu mencapai sebuah ketenangan dulu, kamu jangan berfokus ke dua hal ini. Jangan terlalu mikirkan bertahan atau tidak dulu. Nanti kamu fokus ke dalam diri kamu dulu, tenangkan diri kamu dulu. Kalau kamu sudah tenang, seiring berjalannya waktu, secara perlahan, itu kamu akan fokus dengan sendirinya. Energi kamu tuh akan kuat ke salah satunya, bertahan atau tidak itu. Ya kalau memang pada akhirnya perasaanmu lebih kuat untuk bertahan, ya itu jawaban. Cuman kalau nantinya pada akhirnya kamu udah nggak kuat harus ngambil keputusan, udah nggak bisa ditoleransi lagi, itu perasaanmu akan bergerak sendiri loh. Kamu akan merasakan itu dalam diri, gitu. Jadi itulah jawabannya nanti. Ya, oke. Okay. Nah gitu. Untuk Scorpio yang belum menikah, ya kamu kalau memang kamu dikecewain saat ini ya, dan kamu juga ngerasakan hubungan kamu capek, capek ya, capek banget sih kayaknya ya. Kamu disakitin, dia di belakang kamu sel apa apa ya, di belakang kamu gimana, selingkuh gitu loh bahasanya ya, gimana ya, ya memang Scorpio terkenal cemburu, cuman kan cemburunya itu pasti ada dasarnya kan. Ya poinnya sih untuk kamu yang belum menikah ya, untuk teman-teman Scorpio yang punya pasangan belum menikah, clue-nya adalah kamu harus tegas, kamu harus mengambil keputusan, jangan buang-buang waktumu untuk orang yang tidak memikirkanmu, untuk orang yang tidak peduli denganmu, untuk orang yang tidak mau berkorban juga di sini. Itu. Kamu berjuang, tapi yang diperjuangkan I don't care sama kamu. Why? Kenapa kamu berjuang untuk dia? Waktumu masih luas, jalanmu masih panjang, gitu. Ya kuncinya sih ketegasan itu tadi sih ya. Ketegasan sih, lebih kepada tegas aja. Jangan buang-buang waktu aja sih kalau menurutku ya. Apalagi Scorpio sih. Scorpio energinya punya energi daya tarik yang tinggi zodiak ini. Gitu. Jadi single pun Scorpio single pun ya yang mau sama Scorpio sebenarnya banyak. Ya gitu. Ya semua zodiak pun juga sama sih. Cuman di sini kita bicara tentang energi daya tarik dari seseorang tersebut. Ya, Scorpio kebanyakan punya daya tarik yang tinggi. Kayak gitu. Itu energi alam ya, alamiah dalam diri. Kalau mau dikembangin lebih bagus lagi gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja sih clue-nya ya untuk kamu yang punya pasangan dan belum menikah. Ya kamu harus peka terhadap hubungan kamu ini. Kalau memang kamu nggak kuat lagi bertahan dengan apa yang sudah terjadi, dengan perilaku dia yang bla 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 bla, ya udah. Mungkin keputusan tegaslah yang harus kamu ambil. Ya. Karena ya saya lihat di sini kamu udah capek banget sebenarnya, gitu aja. Dengan segala yang terjadi, sifat-sifat dia lebih kepada sifat dia sih, dan ketidakjujuran dia kepada kamu, ya kan? Itu. Ya, gitu deh. Oke, ini yang bisa aku bahas ya untukmu ya Lur ya. Semoga ada hal positif yang bisa kamu ambil dalam readingan ini, dan sorry banget kalau audionya berisik, sorry ya. Karena ya videonya ini nggak diedit sama sekali, ya kayak biasa juga ya. Oke Lur, saya juga mau berterima kasih banyak untuk kamu yang sudah mau bantu like video ini. Thank you banget ya, walaupun kebaikanmu hanya kecil, tapi insya Allah kebaikan kecil kamu semoga dibalas semesta ini dengan sebesar-besarnya ya. Semoga kamu sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Saya hanya mampu mendoakan ya dan memberikan gambaran seperti ini aja untuk kamu. Selebihnya kembali ke diri kamu. Baik dan tidak baiknya apapun yang kamu dengarkan di sini kembali ke diri kamu. Kamu yang memutuskan. Ya, oke. Kita jumpa lagi di next time ya. Bye bye Scorpio.